Halo guys, oke ketemu lagi nih sama aku Putri. Dan di video kali ini aku mau sharing insight atau apa aja sih yang aku dapat di pertemuan kelima dan keenam kemarin. Nah, di pertemuan kelima dan keenam kemarin itu kita lakuin secara offline, jadi di kampus gitu. Nah, kemarin di pertemuan kelima dan keenam kita membahas mengenai uh, person center dan naratif counseling. Nah, aku akan di awal kelas seperti biasa kita berdoa, kemudian kita juga dengerin lagu, terus sama Kak Mira setiap mau kelas itu kita disuruh buat gimana ya, ngebentuk niat kita, bukan ngebentuk niat kita kayak kita harus ubah mindset, ubah pandangan kita menuju materi yang akan kita bahas gitu. Jadi kita harus bikin niat kita supaya kita bisa mengikuti pelajaran tersebut gitu. Nah, di pertemuan humanistik kemarin, di pertemuan kelima, kita membahas mengenai faktor-faktor person center, di mana ada 4, yaitu faktor konseli, faktor hubungan, faktor harapan, dan faktor teknik yang kita gunakan nih. Nah, keempat faktor ini itu mereka saling berhubungan gitu, satu dengan yang lainnya gitu. Meskipun presentasinya itu beda-beda ya, cuman tetapi keempat faktor ini saling berhubungan gitu. Nah, kemudian kemarin juga membahas mengenai aliansi terapeutik atau apa gitu. Sejujurnya aku juga kurang paham sih ini apa. Dan kemarin membahas mengenai kayak bagaimana sih cara untuk mengenali keadaan awal konseli, terus kemudian kemarin ngebahas juga tentang inkongruen atau ketidakselarasan antara persepsi dengan kenyataan gitu. Kemudian kemarin membahas juga mengenai peran konselor humanistik eksistensial, di mana konselor yang kongruen itu mampu memahami masalah konseli. Kemudian konselor juga harus bisa memfasilitasi proses pemaknaan konseli untuk menjadi kongruen dan fokus pada masa sekarang atau here and now gitu. Kemudian kita juga membahas mengenai dimensi psikologi, itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada konseli, konselor, dan aliansi terapeutik. Konseli itu ada 40%, konselor 15%, aliansi terapeutik 30%. Nah, dimensi psikologi konseli itu merupakan dimana mengenai kekuatan dan kelemahan dari konseli itu sendiri, dan dimensi psikologi konselor itu bagaimana konselor itu bisa menerapkan keterampilan dasar konseling, kemudian bagaimana konselor itu memahami mengenai Vipatus strateg pendekatan yang mereka pakai, kemudian modalita atau mungkin pemilihan kata yang konseling gunakan, tahap-tahap konseling yang diarahkan konselor untuk konselingnya, kemudian ada mind skill juga, atau mungkin bagaimana sih bukan pertanyaan kita, kayak bagaimana sih kita ngasih pertanyaan yang pas gitu buat konseli gitu. Kemudian ada juga trigger condition jika konselor itu menggunakan pendekatan person center gitu, ada kongruen, empati, dan menerima tanpa syarat. Jadi kayak gimana sih konselor itu bisa konselor yang menggunakan pendekatan person center itu bisa menerapkan trigger condition ini gitu, atau ketiga teknik ini gitu. Kemudian ada aliansi terapeutik, maaf kalau salah, jadi kayak konselor itu memunculkan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman sehingga konseli itu bisa nyaman bisa mungkin lebih nyaman, terus bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu. Kemudian kita juga kemarin sempat membahas mengenai Vipatus strateg
person center, dimana ada di person center itu patokannya itu real self, iya benar, real self dan ideal self. Dimana real self itu kayak keadaan kita saat ini, dan ideal self itu kayak keadaan yang sempurna gitu, kayak yang ingin kita capai gitu. Dan kalau incongruent itu antara real self dan ideal self itu ada batasnya gitu, jadi tidak selaras. Kalau ideal self itu antara real self dan ideal self itu selaras gitu. Kemarin juga membahas mengenai condition of worth, yaitu menerima. Jadi dengan dengan pemilihan kata kita itu kayak biar konseli itu bisa merasa kalau kita itu menerima konseli, kita tuh ada untuk konseli gitu. Dan di person center ini sendiri konselor itu harus menerima dirinya sendiri sebelum konselor itu menerima konseli gitu, sehingga konselor bisa menemukan apa sih yang harus aku lakukan, kayak apa sih yang bisa aku lakukan yang terbaik gitu buat konselor gitu. Kemudian setelah membahas Vipatu Strateg Person Center, mungkin aku bisa jelasin secara singkat ya, sepaham aku. Nah, Vipatu Strateg Person Center itu filosofinya tuh manusia pada dasarnya tuh memiliki sifat yang positif, baik gitu, maju, konstruktif, dan penuh cinta, kasih sayang gitu. Atau bisa juga filosofinya itu manusia yang memiliki manusia yang baik, yang memiliki dorongan untuk mencapai ideal self-nya. Dan kemudian patologinya itu ketidakselarasan antara real self dan ideal self. Kemudian Vipatu tujuannya itu konseling yang kongruen bisa menjadi konseli yang inkongruen bisa menjadi kongruen. Jadi yang tidak selaras bisa menjadi selaras gitu. Dan kemudian strateginya itu konselor, bagaimana konselor itu menyiapkan diri supaya kongruen sehingga bisa menjadi cermin yang baik bagi konseli, bisa menjadi cermin yang baik bagi konseli seperti yang aku jelasin di pertemuan kemarin, yaitu bagaimana konselornya bisa menerima, bisa berempati kepada konselinya, dan bisa hadir bagi konselinya gitu. Dan bagaimana konselor itu bisa menerima dirinya dan bisa hadir untuk konselinya gitu. Kemudian teknik yang dipakai itu ada 3 core condition, yaitu kongruen, empati, dan menerima tanpa syarat gitu. Dan kemarin kita juga membahas mengenai istilah-istilah apa aja sih yang ada dalam person center gitu, biar kita bisa lebih memahami gitu, memahami lebih dalam pendekatan person center ini gitu. Jadi kemarin ada non-direktif, ya, non-direktif itu bukan nama awal, kayak sebelum jadi person center itu sebelum nama person center itu ada non-direktif, kemudian diganti menjadi client center, dan diganti lagi menjadi person center. Kemudian ada sebelum itu kita juga membahas mengenai hierarki manusia yang dimotivasi berdasarkan kebutuhan dari Abraham Maslow yang bentuknya segitiga itu. Dan kemudian kemarin membahas mengenai aktualisasi diri dan kondisi menghargai diri sendiri, terus organisme atau manusia. Jadi manusia tuh diberi kayak, seperti contohnya tuh manusia tuh kayak diberi pupuk yang baik gitu.
dan konselor itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan konseli gitu. Jadi konselor itu memberikan pupuk yang baik pada konseli. Jadi dan konselor juga bagaimana konselor itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan konseli gitu. Kemudian ada medan fenomenal, yaitu manusia itu dibentuk sesuai dengan pengalaman yang mereka alami gitu. Kayak jadi medan fenomenal dari setiap individu itu berbeda-beda. Jadi medan fenomenal mungkin antara konselor dan konseli atau antara konseli 1 dan konseli 2 itu berbeda-beda gitu. Kemudian membahas mengenai konsep diri, yaitu atau self concept, ada real self dan ideal self. Kemudian kita membahas mengenai trigger condition atau ya teknik yang kita pakai dalam person center, empati, menerima tanpa syarat, dan kongruen gitu atau selaras. Dan kemudian jadi kemarin tuh Kak Mira juga menjelaskan kita itu harus kongruen, itu kita harus bisa menerima tanpa syarat terlepas dari jabatan atau pengalaman yang telah dialami oleh konseli gitu. Jadi seumpama nih kita ketemu konseli yang artis gitu, jadi kita itu nggak bisa mandang kalau dia tuh artis, kita harus bisa selaras gitu. Kalau kita harus bisa lihat, oh ini jadi konseli kita. Jadi kayak seumpama nih artis ganteng gitu, kita kan nggak mungkin kayak senyum sendiri atau gimana sendiri kan, kayak tidak menjadi cermin, bisa menjadi cermin yang baik gitu. Jadi kita nggak boleh untuk ngebeda-bedain konseli gitu. Jadi kita itu harus bisa menerima tanpa syarat, entah itu mereka pejabat atau artis atau orang berpengaruh sekalipun, kita harus melihat itu ya sebagai konseli gitu. Kemudian dalam person center ini kita tidak sama sekali memberikan pendapat kita kepada konseli gitu. Jadi kita itu hanya mengarahkan konseli untuk konseli itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri, solusi yang ada dalam dirinya gitu. Dan untuk ketika konseli seumpama nih kayak yang di Gloria kemarin, konselinya tuh kan mendesak terus untuk bertanya pada konselor kayak solusi yang bisa didapatkan tuh apa gitu. Nah, untuk merespon hal tersebut kita bisa menggunakan KDK atau keterampilan dasar konseling gitu untuk merespon konselingnya. Kemudian kemarin bahas mengenai validasi perasaan kalau nggak salah itu juga masuk dalam KDK attending kalau nggak salah itu. Jadi jika kita kasih empati maka konseling akan berempati pada diri sendiri. Oh jadi kalau kita bisa memberikan empati kepada konseli, maka konseli secara tidak langsung dia akan berempati pada dirinya sendiri gitu. Dan kemarin juga Kak Mira kayak mencontohkan konseling dengan Bella. Sebenarnya aku lupa sih pakai pendekatan apa, seharusnya pakai pendekatan person center sih, menspesifikkan ya itulah. Nah kemarin jadi ngebahas di konseli itu kita bisa saya bisa yang bisa saya ambil itu bahwa mungkin kita bisa menerapkan keterampilan dasar konseling itu dalam setiap pendekatan kita pakai untuk membantu kita memfasilitasi konseli itu. Dan di situ konselor juga meminta konseli untuk mengapresiasi dirinya sendiri. Kemudian ketika masalah terlalu berat, konseli juga memberikan bertanya kepada konselor memberikan waktu tambahan gitu. Jadi seumpama konselingnya minta waktu tambahan, jadi kayak
konselornya bisa bantu gitu. Dan kemudian kemarin dalam person center itu kita tidak memakai scaling question ternyata, dan ternyata saya salah karena di praktek pertama saya kira itu teknik itu bisa dipakai. Ternyata kita harus fokus pada, mungkin semua person center nih tekniknya ada 3 core condition, ya kita fokus pakai itu dulu gitu. Kita harus bisa memahami dulu tuh seluk beluknya sampai dalamnya setiap pendekatan. Nah kalau kita udah paham tuh, baru kita bisa kayak minjem pendekatan gitu, pinjem teknik dari pendekatan beda-beda itu. Dan kemudian kita juga ngebahas mengenai 5A, yaitu kayak mungkin hal yang bisa kita wujudkan setelah kita melakukan person center itu, kita menghasilkan 5A atau 5 perasaan ini, yaitu ada awareness, acknowledge, acceptance, appreciate, dan action. Sebelumnya maaf nih kalau agak terganggu. Jadi yaitu kita tentang 5A itu ada awareness, acknowledge itu kayak mengakui, acceptance menerima diri, jadi kita harus bisa menerima diri gitu, appreciate kayak memberikan apresiasi gitu, kayak seberat apa masalah, contoh pertanyaan itu kayak bukan contoh masalah, kayak seberat apa masalah konselor itu, bagaimana konselor bisa mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Kemudian action kayak ya apa ya tindakan yang dilakukan itu. Nah cukup sekian dari pendekatan humanistik ya, dan kita masuk di pendekatan postmodern. Di pendekatan postmodern kemarin di pertemuan 6 kita membahas mengenai naratif terapi. Dan di naratif terapi itu kemarin sebelumnya kita kita disuruh cari-cari kayak gimana ya, menyiapkan Vipatus Strateg sebelum kelas gitu. Dan sebelum kita membahas mengenai naratif terapi ini sendiri, di paginya pas waktu masuk Kamira juga kayak nge-review ulang Vipatus Strateg dari beberapa pendekatan gitu. Jadi kayak Kamira tuh nulis di papan, terus jadi kayak kita pakai spinning wheel tuh. Jadi siapa yang dapat, jadi kita harus nyebutin Vipatus Strateg dari pendekatan itu. Bebas sih kita mau pilih pendekatan mana yang ada di papan gitu. Nah, naratif terapi ini sendiri jadi kayak kita tuh mendekonstruksi cerita lama dan kita konstruksi menjadi cerita baru gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di naratif terapi ini tuh kita bisa tahu nih kayak dengan konseli kita bercerita atau dengan bercerita saja itu bisa membantu konseli atau membantu kita atau membantu setiap orang itu bisa menjadi lebih lega gitu. Dan di naratif terapi itu kadang mungkin konseli akan datang dengan cerita permasalahannya ya, dan ketika konseli menceritakan tentang permasalahannya, secara tidak langsung konseli bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut dengan cara bercerita. Dan di naratif terapi itu seperti yang aku sebutin tadi, jadi kita membantu konseli untuk mendekonstruksi pengalaman negatif menjadi positif gitu. Kemarin juga membahas mengenai externalization, yaitu jadi semakin dia bercerita, semakin dalam cerita yang konseli ceritakan atau orang itu ceritakan, itu maka ucapan positif itu semakin akan muncul dengan sendirinya gitu. Jadi seumpama nih cerita mengenai hal-hal buruk, seumpama kemarin
aku habis diputusin gini, jangan diputusin nih, ya udah nggak apa-apa. Dan secara tidak sengaja kita akan keluar kata-kata positif gitu loh. Jadi jadi mungkin kemarin aku putus karena aku harus fokus sama pelajaran aku sekarang gitu. Jadi aku harus fokus pelajaran dan tidak mikirin cowok lagi gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, di naratif terapi itu sendiri kita juga mengaitkan dengan latar belakang budaya, pendidikan, agama, kepercayaan, atau nilai-nilai diri dan nilai lingkungan sekitar juga. Nah, kemudian kemarin juga ada video tentang empati dan simpati yang nggak salah. Dan untuk bisa berempati, untuk berempati itu kita tidak boleh menjudge, gimana ya, kayak nggak boleh bukan menuduh, kayak ya menjudge gitu, kurang lebih seperti itu, maaf kalau nggak salah. Kemudian kita harus bisa memahami perspektif, jadi kita itu harus bisa nih, bukan dari pandangan kita harus bisa lihat dari berbagai pandangan, berbagai perspektif gitu. Kemudian tidak menghakimi, jadi kalau konselor itu cerita, kita itu nggak bisa langsung menghakimi gitu. Atau mungkin ketika konselor itu menceritakan permasalahannya, ternyata konselor itu pernah atau menjadi korban kekerasan gitu, dan di situ kita nggak bisa langsung menghakimi nih, kita nggak bisa langsung menghakimi bahwa mungkin si konselornya itu jadi korban ini karena dia mungkin gimana gitu. Itu perspektif ya, pokoknya tidak boleh menghakimi dan menyadari emosinya. Jadi bagaimana konselor bisa menyadarkan emosi atau menyadarkan emosi dalam diri konselinya gitu, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada emosi pada orang lain. Maaf kak, setidaknya kurang paham di sini. Pokok intinya untuk bisa berempati kita tuh ada 4, tidak boleh menjudge, terus memahami berbagai perspektif, tidak menghakimi, dan menyadari emosi. Dan kemarin juga membahas mengenai reflection of feeling. Jadi seumpama konselor itu cerita nih, cerita panjang gitu, terus konselingnya tuh bersedih gitu, dan kita nggak boleh ikutan sedih juga tuh, kita nggak boleh ikutan nangis gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa merespon konseling gitu. Jadi kayak mungkin kamu sedih, dan kita nggak gimana ya, ketika konseling mungkin emosinya udah mulai meluap nih dan konselingnya nangis gitu, kita nggak boleh ngediamin, atau kita nggak boleh nyuruh konselingnya tuh buat berhenti nangis. Kayak mungkin nih ada konseling A itu nangis, dan kita tuh nggak boleh kayak udah nggak usah nangis gitu, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau konselingnya nangis, kita tuh kayak sebisa mungkin kayak berusaha hadir gitu. Kita mungkin bisa memberikan waktu sejenak untuk konseling, supaya konseling itu bisa meluapkan emosinya gitu. Dan karena berdasarkan dari pengalaman dan dari apa yang saya dapat, kalau kita bisa meluapkan emosi yang ada dalam diri kita, seperti contohnya kita bisa ketika kita menceritakan masalah kita dan kita menangis secara tidak sengaja, itu bisa ngebantu kita buat ngurangin perasaan sedih yang ada dalam diri kita gitu. Kemudian kita juga bisa, dalam naratif ini sendiri kita harus bisa ikut merasakan apa yang ada dalam diri, apa permasalahan konseling gitu. Karena ketika konseling bisa
mulai terbuka, kita maka akan mendengarkan ceritanya, dan kita harus bisa merasakan apa yang konseli rasakan supaya kita bisa kayak menempatkan diri juga gitu. Kemudian kemarin Vipatus Strateg Naratif Terapi ini sendiri itu jadi manusia atau konseli itu mampu berpikir kreatif dan imajinatif dengan latar belakang budaya. Bukan dengan latar belakang budaya, kayak berdasarkan budaya gitu. Dan di naratif terapi ini sendiri kita itu juga menggunakan latar belakang budaya, keyakinan, lingkungan untuk melakukan sesi konseling gitu. Jadi buat mempertajam aja apa yang diceritakan konseling gitu. Kurang lebih sih seperti itu sepaham saya. Kemudian patologinya manusia yang salah dalam menafsirkan ceritanya, dan kemudian tujuannya untuk mengonstruk cerita lama atau cerita negatif menjadi makna yang lebih positif gitu. Dan strateginya dengan memfasilitasi konseli dengan pertanyaan untuk mengeksplorasi diri dengan bercerita, sehingga konseli dapat menulis ataupun menceritakan kembali dan mengubah pandangannya menjadi lebih positif. Kemudian teknik yang dipakai itu ada externalization of the problem, atau memisahkan klien atau konseli dengan identifikasi masalahnya. Nah, di sini ada 2 tahapan juga, yaitu memetakan pengaruh masalah terhadap kehidupan konseli dan memetakan pengaruh kehidupan konseli terhadap masalah. Dan kemudian yang kedua ada raising dilema, yaitu kayak memunculkan dilema gitu. Kemudian predicting setback, memprediksi kemunduran, reauthoring atau menulis cerita kehidupannya gitu. Nah, kemarin juga kita ngebahas tentang cerita diri yang udah kita yang merupakan tugas pertama Kamira, bukan tugas pertama. Jadi sebelum pas awal kita masuk kuliah, di mata kuliah ini kita tuh kita dapat tugas buat nyeritain tentang diri kita gitu. Nah, di kelas kemarin Kamira minta kita buat sharing nih, apa sih yang kamu tulis di cerita diri itu gitu. Jadi kemarin minta 5 anak, dan di situ kita bisa tahu tuh berdasarkan 5 teman yang sudah memberanikan diri untuk bercerita itu, mereka bisa, dengan mereka bercerita masalahnya, dengan mereka mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam dirinya sendiri yang sudah mereka pendam lama, di situ teman-teman juga menemukan hal baru gitu, menemukan sisi positif, menemukan dampak positif dalam ceritanya itu sendiri yang bisa membentuk mereka supaya menjadi pribadi yang lebih positif, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, cukup sekian sharing insight pertemuan ke-5 dan ke-6, dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan maaf juga kalau mungkin ada aku salah pengucapan, atau mungkin kata-kata aku belibet-libet, terus apa yang aku omongin gak sesuai, atau mungkin ada yang salah gitu. Dan terima kasih Kak Amira juga yang udah ngasih materi ini. Mungkin masih banyak lagi sih yang harus aku pahami lagi ke depannya, dan aku juga sadar juga sih kayak kayak masih ada beberapa materi yang harus aku perdalam lagi gitu. Dan cukup sekian sharing insight dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa di sharing insight berikutnya. Dah.